Mungkin kedengarannya mengada-ada, tapi begitulah suku Aborigin menguji kedewasaan generasi muda mereka. Anak-anak harus bertahan tanpa bantuan orang lain. Kalau berhasil, mereka kembali ke rumah sebagai seorang lelaki sejati. Dianggap lulus ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Tentu sebagian besar dari Anda sudah tahu tentang pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden Prabowo. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya dan juga usianya yang belum matang. Masih bau kencur, belum dewasa. Bagaimana menurut Anda? Anda termasuk yang setuju atau yang tidak? Menurut saya, tua itu pasti. Tapi dewasa adalah pilihan. Mungkin sebagian besar dari Anda pernah mendengar peribahasa tersebut. Ya, karena banyak saya temui orang-orang yang usianya bahkan sudah menginjak kepala 5, kepala 6, tapi gaya hidupnya masih YOLO. You only live once. Sering juga kita lihat di televisi kasus-kasus pemimpin yang tidak amanah dengan berkorupsi atau saling serang. Semua itu adalah gambaran saat seseorang yang secara usia sudah matang, sudah tua, namun secara mental masih belum dewasa. Mungkin ada baiknya kita samakan dulu persepsi mengenai kedewasaan. Orang bisa dikatakan dewasa kalau seperti apa sih? Ya, menurut saya setidaknya orang yang sudah bisa dikatakan dewasa kalau dia punya 3 R. Ingat 3 R. R yang pertama, responsibility. Bertanggung jawab atas setiap pilihan yang telah diambil. Hidup ini disusun dari setiap keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya. Orang yang sudah dewasa artinya sadar betul dengan pilihannya dan bertanggung jawab penuh terhadap apa yang sudah dipilih. Coba, seharian kemarin apa saja yang sudah Anda lakukan? Apakah Anda sudah menunaikan semua tanggung jawab profesional Anda? Ya. Apakah Anda sudah memberi hak waktu untuk setiap peran Anda? Sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai profesional, mungkin anak, ya, sebagai anak, ya, yang orang tuanya masih ada. Apakah Anda termasuk orang yang bertanggung jawab atas semua peran yang Anda jalani? Apabila belum, jangan mengaku sudah dewasa, walaupun usianya sudah kepala 5, kepala 6, dan seterusnya. R yang kedua, responsiveness. Bagaimana respon yang Anda berikan terhadap setiap kejadian yang terjadi di hidup Anda? Apakah Anda sudah memberikan respon terbaik? Respon terbaik itu yang seperti apa sih? Anda peka dengan apa yang terjadi di sekitar Anda dan bagaimana perasaan yang mungkin dirasakan oleh orang lain di sekitar Anda. Nah, respon terbaik itu saat Anda mampu bereaksi berdasarkan kedua hal tersebut. Jadi, bukan hanya reaktif, tapi ada tujuan positif dari respon yang Anda berikan. Respon yang mempertimbangkan perasaan dan dampak bagi orang-orang di sekitar Anda. R yang ketiga adalah resilience. Tangguh, mampu bangkit setelah kejadian yang mungkin tidak mengenakan untuk Anda. Seiring bertambah dewasa, pasti banyak hal itu terjadi. Kejadian tidak terduga, harapan yang mau diwujudkan, misi yang mau dijalani. Tapi tentu semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang kehilangan, kesenangan, kerinduan, kesakitan, semuanya datang silih berganti. Dewasa bukan berarti kita tenang menghadapi semua kejadian itu, kejadian yang saya sebutkan tadi. Dewasa bukan berjalan hanya sesuai dengan akal logika atau tenggelam dalam emosi yang tak berkesudahan. Tapi justru kita mengizinkan diri ini untuk merasakan dan mengekspresikan semua emosinya. Masuk ke dalam ketidaknyamanannya, sambil sedikit demi sedikit berproses untuk menerimanya dan mengambil makna dari kejadian tersebut. Apa yang Allah
ingin ajarkan kepada kita bahwa hidup itu adalah menjalani proses. Ya. Nyatanya menjadi dewasa itu tidak mudah. Di beberapa suku dari berbagai belahan dunia punya tradisi masing-masing untuk menandakan dan mengajari seorang anak. Seperti suku aborigin, ketika saya ke Australia ada yang bercerita gitu ya. Mereka mengirim anak-anak ke padang gurun selama 6 bulan. Coba Anda bayangkan, anak usia 17 tahun dilepas di gurun dan hutan sendirian. Mungkin kedengarannya mengada-ada, tapi begitulah suku aborigin menguji kedewasaan generasi muda mereka. Anak-anak harus bertahan tanpa bantuan orang lain. Kalau berhasil, mereka kembali ke rumah sebagai seorang lelaki sejati. Dianggap lulus ujian. Dan pendidikan kedewasaan ini dimulai dari keluarga. Saya ingin mengajak Anda belajar dari keluarga salah seorang sahabat Nabi, ya, Anas bin Malik. Diakui oleh para sahabat lain, jiwa Anas ini penuh dengan hidayah, hatinya penuh dengan hadis-hadis Nabi karena mendampingi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Padahal usianya saat itu masih sangat muda, tapi sudah terlihat dewasa. Gimana tidak? Anas dididik oleh seorang ibu yang menyontohkan ketaatan, kesabaran, dan ketangguhan batin yang luar biasa. Dia adalah Ummu Sulaim atau biasa dipanggil Rumasho. Anas bercerita, saat itu adiknya Abu Umair sedang sakit parah. Pas banget nih, ayahnya Abu Tolhah sedang meninggalkan rumah untuk suatu keperluan. Saat itu juga Abu Umair dipanggil oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dia. Yang dibingungkan oleh Ummu Sulaim bukan kematian anaknya, melainkan suami yang sedang di luar rumah. Dia bingung menjelaskan nanti kepada suaminya, karena ia percaya anak itu hanyalah titipan dari Allah. Dan ini saatnya titipan tersebut diambil oleh yang punya. Tapi bagaimana memberitahu suaminya kehilangan anak kesayangannya, anak yang sangat disayanginya itu. Akhirnya Ummu Sulaim segera mendandani jenazah anaknya dan membaringkan di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas untuk tidak memberitahu ayahnya bahwa adiknya telah meninggal. Lalu sang ibu bergegas menyiapkan makan malam untuk suaminya, supaya kemudian suaminya bisa makan makanan terenak yang ia sukai. Saat pulang, Abu Tolhah yang merasa lapar sekali segera menyantap makanan malam. Dan setelah makan malam, Rumasho pun tidak langsung memberitahu suaminya. Mereka bermadu kasih gitu ya, terlebih dahulu ya, memadu cinta gitu, melayani suaminya dengan sangat memuaskan. Baru setelah suaminya sudah tenang, ia bertanya kepada Abu Tolhah, bagaimana menurutmu tentang keluarga si Fulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tetapi ketika diminta, mereka tidak mau mengembalikannya, merasa keberatan atas penarikan pinjaman itu. Maka kemudian Abu Tolhah menjawab, mereka telah berlaku tidak adil. Ya, kata Abu Tolhah. Barulah sang istri menceritakan bahwa anaknya telah wafat, telah diambil sama yang punya. Nah, seorang anak yang mampu bersikap dewasa, dididik dari orang tua yang memilih bersikap dewasa. Ummu Sulaim mengajarkan bagaimana ia menyadari sepenuhnya bahwa anak hanyalah titipan Allah. Di tengah kesedihannya, ia memilih untuk bangun dan menyiapkan perasaan suaminya agar siap mendengar berita kehilangan anak kesayangannya. Asik ya kalau cara mendidiknya seperti ini. Sang anak melihat langsung bagaimana ibu dan ayahnya membesarkannya. Bagi Anda yang sudah menjadi orang tua seperti saya, berusaha untuk menjadi teladan bagi putra-putri Anda. Mengajarkan kedewasaan kepada putra-putri kita. Mengajarkan tentang responsiveness, dan resilient. Apabila ketiga hal ini sudah tertanam kuat, maka putra-putri Anda siap menjadi pemimpin yang sesuai dengan kematangannya. Bagaimana dengan Gibran? Apakah ia layak menjadi wapres? Saya tidak tahu, karena saya juga tidak tahu bagaimana Pak Jokowi dan Ibu Iriana mendidik putra-putranya. Apakah Anda juga sudah menyiapkan putra-putra Anda untuk menjadi pemimpin? Terima kasih, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.